Ada yang lebih efektif dibandingkan afirmasi. Apa itu? Doa, zikir. Itu udah luar biasa. Cuman kalau bisa naik level. Bukan cuman di lisan, hayati. Tiap pagi, tiap petang itu Bu, jadikan itu mantra kehidupan. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, apa yang sedang Anda cemaskan? Dan janjinya Bu, janjinya Allah, janjinya Nabi, kalau orang itu bulat dia akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah doa yang ini selalu kita baca di zikir pagi petang. Ya. Ini juga doanya kita udah hafal dari kecil. Tapi kadang-kadang kita kurang menjiwai. Doa ini hafal dari TK kita Pak. Tapi kan kita bukan anak TK lagi. Ibu-ibu TK berapa sekarang Bu? TK Z. Doa yang mana? Raditu billahi. Terusin. Itu tuh latihan tuh. Jadi latihan jiwa itu kan gini Bu. Latihan jiwa itu ngomong dulu, diomong, diucap, lewat zikir, lewat doa. Nanti pelan-pelan, walaupun baru di mulut gak apa-apa. Di mulut dulu, pelan-pelan kita hayati, kita fahami, nanti pelan-pelan masuk ke dalam jiwa. Gitu tuh. Ya. Kalau dalam teori pengembangan diri, ada yang namanya self-talk, self affirmation, afirmasi positif. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menginstal sesuatu yang positif dalam diri, kalau dalam teori pengembangan diri itu ya, ngomong aja sesuatu yang positif. Misalkan Bapak Ibu pengen langsing, pengen sehat, ngomong tiap hari, saya sehat, saya langsing, saya sehat, saya langsing, gitu. Walaupun kalau afirmasi positif itu pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Batin kita konflik. Begitu kita ngomong, saya sehat, saya sakit, masa sih? Saya sehat, saya langsing, masa sih? Gorengan begitu menggoda gitu ya. Makanya ada yang lebih efektif dibandingkan afirmasi. Apa itu? Doa, zikir, itu udah luar biasa. Cuman kalau bisa naik level, bukan cuman di lisan, hayati. Tiap pagi, tiap petang itu Bu, raditu billahi rabba. Artinya apa? Ya Allah, hamba ridho, Engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Itu doa yang bikin Allah senang Bu. Serius saya. Ya. Kalau yang terjadi sesuai dengan harapan, aman. Tapi kadang-kadang dalam hidup yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saat nggak sesuai, kita berucap, raditu billahi rabbah. Wah, terus Bu, jadikan itu mantra kehidupan. Wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Gitu ya. Itu penting. Itu latihan jiwa yang pertama. Coba-coba diulang, tadi apa? Sebab sempit dada yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa namanya? Latihan ridho. Dua sekarang. Apa sebab kedua yang bikin dada kita sempit, yang bikin kita menderita dalam hidup? Nah ini biasanya pasangannya Bu, Pak. Kalau yang pertama tadi meratapi masa lalu, seandainya saja. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Apa Pak, Bu? Ini bikin dada kita sempit. Takut, dan ini kerjaannya setan Bapak Ibu. Kerjaannya setan itu emang nakut-nakutin. Wah nanti kamu gini. Misal ada orang mau hijrah dari tempat yang kurang baik, pekerjaan yang kurang baik, hijrah ke pekerjaan yang lebih baik. Mungkin secara angka jauh lebih kecil. Dibisikin tuh sama setan,
Ngapain sih pindah ke sono, ngapain? Nggak ada duitnya, ntar anak-anak makan apa? Udah di sini aja, udah bener. Salah satu strategi setan itu Bu, nakut-nakutin. Dibikin cemas, dibikin khawatir. Aduh ntar gimana, ntar gini. Jadi mencemaskan masa depan itu bikin dada kita sempit. Takut, anxious. Ya. Nah, terus bagaimana latihan jiwanya nih Mas Sony? Supaya dada kita lapang, nggak kejebak di jebakan ini. Nama latihannya latihan tawakkal 'alallah. Apa Bu, Pak? Latihan berserah, nitip. Bapak Ibu jangan salah paham ya. Tawakal itu bukan pasif, bukan. Tawakal itu aktif. Tapi aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Bergerak aktif tapi batinnya damai, itu tawakal. Tawakal itu bukan, oh nggak ngapa-ngapain udahlah, enggak. Buktinya apa? Coba saya mau nanya, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya mau nanya, Anda baca doa itu ketika mau tidur atau ketika mau berangkat? Itu bukti nyata Bapak Ibu. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu aktif. Anda baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, habis itu tidur atau bergerak? Bergerak. Tawakal itu bergerak aktif tapi dengan batin yang damai. Dia faham betul ada sesuatu yang dalam kendalinya, dia berikhtiar di situ, tapi sesuatu yang di luar kendalinya, dia serahkan kepada Allah. Kenapa banyak orang overthinking? Namanya juga overthinking, thinkingnya over. Dia masuk pada zona yang itu di luar kendalinya. Stres, Bu. Sesuatu yang di luar kendali kita tuh serahkan, titip Bu. Kalau bahasa saya nih Bu, tawakal itu nitip ke Allah. Dan memang, apa Bapak Ibu? Komposisi dari lapang dada itu dua. Ada berserah, ada percaya, belief. Gini, kita itu nggak mungkin bisa berserah sebelum kita percaya. Bapak Ibu kalau mau nitip barang, itu nitipnya sama siapa? Percaya kan? Saya kemarin Bu, alhamdulillah berangkat haji, bareng istri, bareng orang tua, bareng mertua. Anak-anak saya masih kecil. Itu saya nggak mungkin nitip anak saya sama sembarang orang, betul nggak? Saya percaya dulu sama dia, baru saya nitip. Gitu. Jadi percaya sama iman tuh apa? Iman sama berserah itu gandengan. Bahkan ada sebuah doa yang sangat indah tuh dari salah seorang ulama, doanya begini. Washrah suduraha bifaidil imabik wa jamili tawakkuli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan tawakal yang indah. Ada iman, ada tawakal, itu bikin dada kita lapang. Ada tuh nasyidnya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Ternyata dada lapang itu apa? Ada iman, ada tawakal, ada nitip. Ini contoh nih. Ibu siapa Bu? Ibu siapa? Dina. Ibu Dina, saya titip handphone boleh Bu? Titip ya Bu ya. Ini iPhone 14 Bu. Saya ngasih tahu aja. Titip ya Bu Dina ya. Makasih Bu Dina. Makasih Bu ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Dina. Bu Dina, saya mau nanya. Kira-kira handphone yang saya titip sama Ibu dijaga tidak? Dijaga Bu. Saya baru kenal Bu Dina hari ini. Tapi saya nitip handphone, dijaga. Anda bayangkan. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah tidak menjaga? Gak mungkin.
Dan seberapa tenang hati saya, itu berbanding lurus dengan seberapa percaya saya sama Bu Dina. Kalau saya percaya sama Bu Dina, hati saya gimana? Tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya yakin Bu Dina pasti jagain handphone saya. Kalaupun seandainya ini ya, nggak sengaja handphone saya jatuh, pecah, kebanting, kesiram air panas, rusak, saya yakin Bu Dina pasti ganti. Ya kan Bu? Jangan-jangan saya dibeliin iPhone 15 Pro Max. Tenang Bu, tenang itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan. Sebelum lupa Bu, maaf Bu ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, apa yang sedang Anda cemaskan? Titip sama Allah. Doa yang paling singkat tadi tuh, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Atau kalau doa yang mau agak lengkap begini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghi. Terusin. Wa aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata ainin. Hafalin Bu doa itu. Itu doa nitip ke Allah. Titip ya Allah. Bapak Ibu, Anda bisa nggak jaga anak Anda 24 jam? Jawab. Wah, kita suka panik ya Bu ya, ngelihat pergaulan anak zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu Bu, ngeri kita anak main jauh-jauh. Zaman sekarang Bu, anak di kamar aja bisa kemana-mana itu. Ya kan? Ya Allah, ya Rob. Di anak-anak SD ada grup LGBT, naudzubillah. Panik kita, cemas kita. Yang pertama, oke, ikhtiar apa yang bisa kita lakukan. Kita cari sekolah yang terbaik, pilih lingkungan yang terbaik, cari teman-teman yang baik. Kita sebagai ibu mendoakan, jadi contoh yang baik. Itu ikhtiar kita. Yang di luar jangkauan kita, titip ya Allah, anak-anakku ya Rob. Allah jagain Bu, yakin. Ya. Bu, bisa jaga suami Anda 24 jam? Titip Bu sama Allah. Mau tahu Bu doa nitip suami? Mau tahu nggak? Kalau mau saya kasih tahu nih. Doanya gini, ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya. Saya belum selesai. Nggak boleh doa yang buruk-buruk ya Pak. Titip. Udah santai Bu. Orang tuh kalau sudah tawakal dan yakinnya mantep, nggak usah Bu. Anda stalking HP suami. Ngapain? Titip ya Rob. Apalagi habis nonton Ipar. Nonton apa? Ipar adalah maut. Terus layangan putus lah. Aduh. Dan janjinya Bu, janjinya Allah, janjinya Nabi, kalau orang itu bulat, nitip, bertawakal kepada Allah, dia akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi demi Allah. Itu hadis sahih. Ya. Jadi itu hadis yang tadi tuh Bu, kata Nabi, kalau kita keluar rumah, kita berikhtiar, terus kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, maka hamba itu akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Tenang gak kita? Coba diulang, apa? Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Coba Bapak Ibu direnungkan, bukankah tiga ini yang paling kita butuhkan? Satu, ditunjuki. Butuh nggak Bu ditunjuki Pak? Nggak bisa Bu kita kalau Allah nggak nunjukin jalan. Mau sepinter apapun kita, mau sebanyak apapun pengalaman kita, kalau Allah nggak nunjuki jalan, nggak kelihatan itu jalan. Yang kedua, dicukupi. Mana yang kita butuhkan? Jawab. Cukup. Yang kita butuhkan banyak atau cukup? Yang mantap jawabannya. Yakin? Bener nih. Cukup banyak Ustadz. Nah, maksa tetap ya. Bapak Ibu, banyak itu nggak jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Makanya berkah itu selalu identik dengan kecukupan. Saya bersumpah Bapak Ibu, banyak itu tidak selalu cukup. Betul? Ketika barokah sudah hilang itu banyak tuh nggak cukup, Bu. Ya. Banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Tapi kalau sudah Allah kasih kecukupan, dan bahkan dalil Qur'annya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukupin tuh Bu, pas tiba-tiba ada kebutuhan, kita kepengen sedekah 1000 anak yatim, cukup aja. Bangun masjid cukup. Ya. Saya punya teman Bu, ini kisah nyata. Dia itu pernah kerja di sebuah tempat lah. Gajinya gede banget Bapak Ibu. Dia cerita sama saya, dulu Mas gaji saya sekian. Tapi tahu nggak Bu? Jangankan umroh haji, itu mah kejauhan. Bahkan terfikir untuk kurban pun enggak. Anda perhatikan ya, uangnya banyak, tiba-tiba buat kurban aja jadi nggak cukup, karena nggak terfikir. Ya, padahal dengan uang segitu setiap bulan beli sapi juga dia bisa, tapi nggak tergerak tuh. Ternyata memang kalau boleh diakui, tempat dia kerja itu ya banyak tidak halalnya gitu. Ada kemaksiatan di situ, ada judi di situ, ada homer di situ, ada zina di situ. Ya. Sampai dia hijrah tuh Bu ceritanya. Dia hijrah ke pekerjaan yang baru yang secara angka wah jauh banget. Tapi dia nabung sebulan sampai akhirnya Bu di umur 40 tahun pertama kali dia berkurban. Sampai nangis dia. Waktu itu dia meluk saya, dia cerita sama saya, Mas Sony ya Allah, betapa nikmatnya bisa kurban. Baru tergerak hatinya. Yang kemarin-kemarin tuh habis nggak jelas. Ya. Nggak jadi ibadah. Dan orang yang bertawakal itu dicukupin sama Allah. Yang ketiga dilindungi, dijaga terus. Titip Bu, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Apa yang sedang Bapak Ibu cemaskan? Bikin sempit dada kadang-kadang kecemasan itu, titip. Dan Ibu ya, manisnya ya, saya tuh baru ngerti sekarang. Sampai Allah bilang begini, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya Allah, itu manis banget. Saya tuh baru ngerti Bu, kenapa Allah tuh mencintai orang-orang yang bertawakal. Karena tawakal itu kan bukti keyakinan, betul nggak? Nih contoh ya, saya Bu punya anak 3. Anak pertama saya Bu, kalau saya ajak jalan, kan kita biasa ya, sebulan sekali, sebulan 2 kali, itu suka ada family time. Jalan, makan di mana, pergi kemana gitu. Itu kita agendakan tuh rutin. Anak pertama saya itu Bu, kalau saya ajak jalan, misalkan A mau kemana? A mau makan di mana? Jawaban dia apa? Apa jawaban dia? A ngikut Abi aja. Dia berserah kepada saya, betul? A ngikut Abi aja. Buat saya Bu, jawaban itu manis banget. Kenapa? Karena ketika dia ngomong gitu, itu artinya dia percaya sama saya. Betul nggak? Dia percaya pokoknya kalau abinya yang ngajak, itu pasti abinya akan ngajak dia ke tempat yang terbaik. Milihin yang terbaik. Makanya itu, saya tuh manis kalau digituin tuh. Terserah abi. Ngikut abi aja. Itu lambang kepercayaan. Berserah itu. Agak berbeda dengan terserahnya seorang wanita yang ditanya mau makan apa. Nah, ini agak rumit memang. Bu, makan apa Bu? Terserah. Makan ketoprak yuk. Kacang. Gak enak ke perut. Ya udah, soto Betawi yuk. Santen itu. Terus ibu mau makan apa? Terserah. Wis ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, tawakal itu adalah kedamaian. Gerak langkah yang sempurna tapi terbingkai dengan kedamaian. Itu bikin dada kita lapang. Nitip ya Rob. Yang di luar jangkauan hamba, hamba titip. Yang ada dalam kendali hamba, hamba ikhtiar.
Tugas hamba ikhtiar. Selebihnya titip ya Allah. Oke? Dua. Tiga. Tadi yang pertama apa? Bikin sempit dada. Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa? Gitu. Yang kedua, latihan jiwanya apa? Yang ketiga. Nah ini juga biasanya pasangan nih. Ini disebut dengan trio tragis. Kalau yang tiga ini ada dalam hidup Anda begitu tragis Bapak Ibu. Apa yang ketiga? Tidak menikmati masa kini. Coba, Anda bayangkan Bapak Ibu ya. Masa lalu diratapi, disedihkan. Masa depan dicemaskan. Masa kini maunya apa? Kadang-kadang kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, yang udah ada tuh jadi nggak kita hargai. Padahal kalau kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dia sampai bilang begini Bu, orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Ketika udah hilang baru kita sadar, baru kita kangen. Iya ya, yang kemarin tuh nikmat. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak kelihatan Bu. Kita cuma fokus sama yang susah. Jadi bikin dada kita sempit. Apa yang kita fokus, itu nutup mata kita. Jadi bikin nggak kelihatan semuanya. Nih, sebuah cerita nih Bapak Ibu. Kenapa kita suka nggak ngelihat begitu banyak keindahan dalam hidup? Ada sebuah cerita. Boleh nggak saya cerita? Ada seorang murid nanya sama gurunya, "Guru, ajari aku ilmu kebahagiaan." Kata gurunya, "Oke, kalau kamu mau belajar, kamu saya kasih tugas. Tugasnya apa guru? Kamu siapkan segelas air." Kayak gini nih Bu. Siapin segelas air, isi sampai penuh. Terus tugas kamu bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan itu. Oh ternyata ada hutan di sana. Hutan kecil. Kamu masuk, kamu bawa segelas air, kamu susuri hutannya, terus sampai kamu ke ujung hutan, sampai kamu keluar lagi. Nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu. Syaratnya apa? Air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun cuma setetes. Pokoknya kalau tumpah setetes, balik lagi, isi lagi. Gak boleh tumpah. Oh gitu guru? Iya. Baik guru. Laksanakan. Demi mendapatkan ilmu. Akhirnya Bapak Ibu, dia bawa segelas air. Masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa Bu, Pak? Gak boleh tumpah. Berarti supaya gak tumpah gimana cara bawanya? Hah? Selangkah. Matanya kemana kira-kira matanya? Hah? Gak boleh tumpah. Fokus ke gelas matanya. Dia jalan sampai akhirnya Bapak Ibu dia tiba di ujung hutan. Dan dia berhasil. Guru! Berhasil guru. Lihat guru, gak ada yang tumpah. Berhasil guru. Bagus, kata gurunya. Muridnya menagih ilmu. Kalau gitu guru, apa maksudnya latihan tadi? Gurunya menjawab, nanti saya minum dulu gitu ya. Mohon maaf ya. Apa maksudnya guru? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Kata gurunya gini, saya mau nanya sama kamu. Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa jawaban muridnya? Dia kayak orang kebingungan.
Keindahan. Keindahan apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat? Padahal Bapak Ibu, ketika diajak balik lagi sama gurunya masuk ke hutan itu, di sudut sebelah kanan itu ada danau, bagus danaunya. Tapi nggak kelihatan. Di sudut satunya lagi ada kebun bunga warna-warni, indah bunganya. Tapi dia nggak ngelihat itu. Kenapa dia nggak ngelihat? Ini nih masalah kita, kesulitan kita taruh sini nih Bu. Sampai seakan-akan kita nggak bisa melihat ada begitu banyak limpahan karunia dari Allah. Bunda, maka latihan jiwa yang ketiga ini ya syukur. Latihan apa namanya? Gratitude. Ya. Sebuah sikap untuk menegaskan ada begitu banyak keindahan dan kebaikan dalam hidup yang telah Allah karuniakan. Makasih ya Allah. Bapak Ibu, nih ini sering saya ceritakan ya. Saya dulu pernah ngalamin Bu, waktu COVID itu dirawat di rumah sakit Bu. Saya pernah di Wisma Atlet, pernah di rumah sakit. Itu waktu lagi parah-parahnya tuh Bu, gelombang pertama. Itu sampai saya pertama karantina mandiri, karena demam saya nggak turun-turun, di swab setiap pekan juga nggak ada perbaikan. Kata dokter, Mas Sony, di scan ya paru-parunya, biar dilihat. Ternyata Bu, wah ada sesuatu lah di paru-paru saya, istilahnya GGO kalau bahasa medisnya itu. Terus dokter bilang, Mas, kayaknya Mas Sony nggak bisa di rumah deh. Mas Sony harus di rumah sakit. Wah udah mulai tegang saya tuh Bu. Waktu itu di Jakarta Bu, penuh semua rumah sakit. Saya dapat di Bekasi. Ayah Bunda tahu nggak? Ya Allah, itu sebuah peristiwa yang kayaknya nggak mungkin saya lupa. Kenapa? Itu udah kayak nunggu giliran Bu. Anda bayangkan ya, saya masuk hari pertama, keesokan harinya sebelah meninggal. Kemarin masih ngobrol-ngobrol Bu. Besoknya lagi sebelah kritis. Dan yang meninggal tuh bukan cuma orang-orang tua, yang muda-muda kayak saya banyak. Itu Bu, dalam hati Allah. Coba ya, saya mau nanya, kira-kira dalam keadaan seperti itu, apa doa saya? Apa doa saya? Minta kaya? Mobil baru? Rumah? Jalan-jalan ke luar negeri? Saya bersumpah Bu, pada hari itu, pada saat itu, demi Allah, yang lain murah. Murah. Satu yang saya minta, ya Allah, mudah-mudahan ya Rob, Engkau kasih kesempatan hamba bisa sehat lagi. Bisa ngelihat anak-anak lagi ya Rob, udah lama di karantina gak lihat anak-anak. Bisa menebus dosa, memperbaiki amal. Makanya Bu, kalau buat saya Bu ya, ini udah ya second chance. Saya Bu, insya Allah, hadza min fadli Robbi. Saya itu insya Allah Bu, untuk menemukan rasa syukur tuh gak perlu kebanyakan syarat. Harus punya ini itu. Kadang-kadang Bu, saya ngeliat anak-anak saya main, bisa nangis saya. Makasih ya Allah. Ini udah surga buat saya. Ya. Tiba-tiba saya datang gitu ya, anak meluk. Aduh, itu udah. Tapi anehnya Bu, ini sunnatullah. Begitu kita sampai pada rasa itu, Allah tambah-tambah nikmat yang lain. Kalau kata guru saya, Son, kalau kamu pengen ngasih syarat buat bersyukur, 2 aja syaratnya. Apa itu? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Sekali lagi. Itu udah 2 nikmat paling puncak ayah bunda. Makasih ya Allah. Kalau kamu masih belum sadar, kata guru saya, nafas itu nikmat, coba kamu main ke kuburan.
Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan orang-orang yang sekarang udah dikubur? Apa? Boleh nggak ya Allah hidup lagi bentar aja memperbaiki amal. Yang kedua Bu, nikmat sujud. Bu, nikmatin kalau sujud tuh. Demi Allah itu tuh nikmat paling puncak dalam hidup. Makanya Bu, ada dua istilah nih yang harus kita tahu. Ada istilah sujud syukur, ada lagi syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur, kita itu sujud untuk mensyukuri suatu nikmat, gitu kan? Bapak Ibu, anaknya diterima di kampus favorit, sujud kita. Nah, mensyukuri nikmat itu. Bapak Ibu dapat rezeki apa? Oh, kita sujud. Itu sujud syukur. Atau pemain bola habis ngegolin sujud. Itu sujud syukur. Sujud mensyukuri suatu nikmat. Ada lagi yang kedua, Bapak Ibu. Apa itu? Syukur sujud. Maksudnya apa? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Makasih ya Allah masih bisa dengar azan. Bapak Ibu demi Allah gak semua orang bisa sujud. Gak semua orang dikasih ilham, dikasih taufik, dikasih hidayah untuk sujud kepada Allah. Kita dikasih hidayah, dikasih taufik untuk mau sujud, itu nikmat besar. Ya. Enjoy your life. Life is so beautiful.